Hey guys, welcome back again with me, Mrs. Suspicious di Uncle Shu Channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget, yaitu dari 1945, Hawk Ngeri King. Halo, Mrs. Nice to meet you guys. Thank you udah diundang ke Uncle Shu Channel ya. Iya, Uncle Shu Channel atau Mrs. Channel? Uncle Shu Channel memang. Uncle Shu-nya malah pakai masker juga kalau ke channel di belakang layar lagi kan. Jadi berarti kayaknya 90% dari viewernya Uncle Shu Channel ini curiosity-nya ke Uncle Shu atau ke Mrs. Aku yang dijual di channel ini guys. Oke. Ini such a pleasure to have you in the channel ya. Thank you, pleasure was mine. Alright, mungkin sedikit kita tuh pengen ngobrolin tentang 1945, one of the biggest Indonesian kingdom. Ya, bisa kita bilang kayak gitu ya? Kurang lebih. Sebenarnya sih kalau kingdom dengan Indonesia Majority sih banyak ya. Di Rock Server ya ada beberapa kingdom lainnya juga ya. Saya pikir 1945 salah satu kingdomnya lah. Tanpa mengesampingkan kingdom-kingdom Indonesia lainnya. Alright, 45 ini sendiri, ya orang banyak terkenal karena wow, you got good number 1945, dan kemudian dengan profiling salah satu kingdom Indonesia yang sangat kuat. Mungkin kalau misalnya what the strength, what you can introduce to people about apa sih 45 sebenarnya? How you guys wanna be known as? Okay. Jadi kalau misalkan di 1945 sendiri ya nggak bisa dipungkirin sih, kita keunggulannya itu salah satunya dari nomor servernya sendiri 1945 kan sesuai dengan ID atau tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi banyak yang ingin bermain atau migrasi ke 1945 itu karena nomor servernya. Nah terus kalau misalkan ditanya apa kelebihannya, dari pengalaman saya bermain di ROK, saya bisa bilang bahwa 1945 itu bukan kingdom terkuat atau kingdom yang sangat kuat di ROK dari sisi kemampuan mechanical, gameplay, dan atau even dia punya individual powernya. Saya pikir masih banyak tertinggal dibanding kingdom-kingdom super imperium lainnya. Cuma yang membedakan itu lebih ke komunitasnya misalnya. Nah jadi di 1945 ini mereka yang bikin saya impress adalah solid. Jadi pada saat leadership atau kingnya memutuskan satu rules, even semua termasuk super wealth-nya pun ikut dengan rules itu. Ini juga effect pada saat kita tim diplomat memutuskan allies atau tim flagging memutuskan arah strategi dari KVK kali ini ke arah mana, mereka semua ikut. Jadi lebih ke soliditas sama komunitasnya yang jadi plus point di sini. That's how 45 want to be known. Yeah, I think so. So we want to be known as a solid kingdom that have a very strong community. Jadi so kita bermain game di sini bukan untuk menjadi yang terkuat, tapi punya komunitas yang solid. Ya, termasuk mereka rutin untuk bikin event atau bikin gathering atau even mabar di berbagai kesempatan di beberapa kota. Gitu ya, kurang lebih Indonesian kita kayaknya punya rasa memiliki yang besar, rasa komunitas kebersamaan yang besar, ya termasuk juga di 45. Ya kurang lebih begitu. Kurang lebih gitu ya. Kalau Om Ngeri sendiri di ROK since when? Tahu dari mana tentang game ROK awalnya? Ya sama lah, hampir majority yang baru bermain di ROK. Saya mulai itu sebenarnya masih baru sih, banyak yang lebih senior. Saya itu mulai, saya ingat sekali waktu pertama kali kita lockdown, jadi Maret 2020. Itu pertama kali saya main waktu diajak sama beberapa teman real life, ada sekitar 15-20 orang. Wow. Iya, 15-20 orang. Terus waktu itu karena kita banyak aktivitas luang, jadi kita mulai install kanal yang iklan, terus main bareng. Waktu itu saya masih ingat di server 1843, itu pertama kali akhirnya bareng-bareng, termasuk nama Hawk dari sana. Oh dari situ. Emang tadinya dari apa Hawk itu? Dulu jadi kita, karena itu kan Kingdom China ya di 1843 itu, jadi Kingdom China dan lebih ke international server. Terus kita pengen
grup kita ini dikenal. Jadi kita pengen biasalah, kita pengen naik dari aliansi support ke aliansi utama. Jadi lebih solid kalau kita bikin grup. Jadi waktu itu salah satu film favorit yang kita nonton rame-rame itu Game of Thrones. Game of Nah, di Thrones. Game of Thrones itu ada satu sosok karakter yang cukup kuat dan solid, itu salah satunya Tyrion Lannister. Jadi dia ada satu julukannya tuh Hand of Kings. Jadi Oke. nama Hawk dari sana, terus kita semua ber-15 atau 20 semua pakai nama Hawk itu. Oh, jadi kayak semacam family tag ya, Iya, kalau Hawk betul. itu. Iya. Oke. Terus akhirnya ke 45 gimana? Ada ceritanya nggak? Ada sih. Jadi saya pertama kali, jadi di situ KPK 1 selesai, terus kita menang KPK waktu itu cukup absolut lah Oh ya. ya? Karena beberapa teman-teman kita itu gila sih spendernya sih waktu di KPK Oke. 1 itu sendiri. Dari sana saya ada dihubungin sama gamer tua, Om Windik Mm-mm. sama Om Sudomo. Jadi dua itu ngajak saya main di 45, karena kebetulan di 1843 itu pada saat itu saya ada bantu urus kingdomnya lah. Jadi kita yang handle diplomatnya dan kita handle rekrutmennya, kita handle untuk KVK-nya bareng sama teman-teman yang lain. Jadi rame-rame waktu itu cukup di kontinen itu pada saat KPK mulai cukup heboh lah yang di 1843. Jadi dari sana mereka ajak kita untuk join ke 1945. Oke. That's so interesting. Mungkin kalau misalnya kalian yang penasaran tentang 45, udah mengagumi 45 dari lama, bisa dengar sedikit inside story dari 45 kan. Ternyata gimana dari awal 45 dan sebagainya. Ini menarik banget, mungkin juga salah satu yang terkenal dari 45, terutama di antar komunitas Indonesia pasti sering ngedapat kayak screenshotan tentang sayembaranya 45, yang kayaknya semua orang tuh bertanya-tanya, ini beneran gak sih? Beneran nggak dapat motor gitu guys? Kalian iseng-iseng berhadiah main Eroke dapat motor pulang-pulang atau dapat umroh gitu. Ini beneran nggak sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau misalkan dilihat dari beberapa event yang bisa dilihat dari 1945 itu karena jasa beberapa YouTuber atau konten kreator yang ada di 45. Kan ada banyak kayak Gamer Tua, terus ada Missing Joe, terus ada Fancy Channel dulu, terus ya masih banyak lah YouTuber lainnya yang mereka aktif dulu liput 45, termasuk Oktok ya, yang sekarang lebih aktif di aplikasi lainnya. Jadi dulu banyak lah YouTuber yang aktif di 45. Nah, mengenai eventnya itu benar. Jadi kalau kemarin saya sempat post beberapa event, jadi kalau di 45 ada beberapa policy yang kita bikin. Nah, kalau ada beberapa kingdom yang terkenal seperti 1960 atau 6GP, mereka kan ada bikin sistem coin. Jadi sistem coin ini kita bikin reward untuk setiap DKP tertentu, mereka bisa tukar koin. Tujuannya untuk memperkuat akunnya, mereka bisa dapat bundle atau bisa dapat koin yang ditukar sesuai dengan performance mereka setiap KVK. Nah, kalau di 1945 ini, karena dari keputusan konsol itu mereka itu memutuskan untuk kita bikin event itu untuk memperkuat komunitas, bukan memperkuat akun. Jadi dari sana biasanya di setiap event tertentu atau di setiap selesai KVK kita ada bikin semacam event kecil atau event besar, itu biasanya nanti ada beberapa donatur yang mereka solid selama ini memang selalu konsisten mensupport kingdom. Jadi dari sana, dari donasi yang terkumpul biasanya kita bikin event. Oke. Nah, event itu yang dibagikan ke beberapa kontributor di kingdom. Nah, kalau yang di event terakhir kemarin itu kita bikin kebetulan ada satu hadiah utamanya itu umroh, terus ada 2 unit sepeda motor, terus ada beberapa hadiah hiburan, ada sekitar 5 atau 10 hadiah hiburan lainnya. Jadi itu sudah disiapkan oleh tim event dan donatur juga. Dan itu kategorinya dibagi antara fighter, admin, tim rekrutmen, terus event untuk tim joki, dan ada banyak kategori-kategori lainnya. Jadi semua itu
dimasukkan sebagai nominasi, terus dibagi berdasarkan kategori-kategori tadi. Oke, aku ngerasa yang di belakang kamera udah ngiler Om. Oh, boleh join. Kayaknya udah mau mendarat aja bawaan. Gitu ya, termasuk misu ya. Iya, nanti spoiler guys, aku mendarat nggak ya di 45? Kayaknya wah, udah ada yang ngitung gitu kan. Kayaknya Aner bisa ngejar gitu kan. Wajib misusnya wajib ke 45, angkosunya nggak usah. Biar kita tarik misusnya. Aku doang yang direkrut guys. dengan with the pleasure with honor loh kalau aku mendarat di 45. Sebenarnya kayak gimana ya ngomongin 45 gitu. Pasti aku sampai kayak pernah ngeliat meme gitu loh tentang 45, kayak misalnya 45 itu cewek-ceweknya aja garang gitu kan kalau war gitu kan. Tapi yang supporternya juga kenceng, ngomongin masalah hatersnya juga kenceng gitu kan, kayak sampai ada meme-nya di mana-mana gitu loh, kayak aku ngerasa kayak 45 dengan high profile gitu, makanya pasti juga exposure-nya juga besar gitu kan. 45 sendiri love and hate orang-orang gimana sih? Sebetulnya kalau kita sendiri yang main di 1945 itu selama ini kita berasanya itu nggak beda dengan kingdom yang lainnya. Jadi goes as usual, jadi semua aktivitasnya, semua kingdom chat, alliance chat, termasuk grup-grup di WhatsApp group atau misalkan Discord itu normal, nggak ada banyak haters, nggak ada ekstravaganza yang berlebihan, jadi semuanya normal. Cuma terkadang itu ada beberapa suatu kingdom mengambil keputusan, itu kan harus ada keputusan tegas yang diambil, dan beberapa itu pasti ada yang di suatu kingdom itu biasanya ada reward dan punishment. Jadi memang keputusan yang kadang diambil itu tidak bisa bikin semua orang, nggak bisa, we cannot please everyone. Penyenangan semua orang adalah kunci kehancuran pertama kata orang. Gitu ya. Biasanya dari sana ya ada perbedaan opini yang kemudian setelah beberapa waktu yaitu menimbulkan beberapa isu-isu. Cuma kalau dari 1945 sendiri 90%, saya bisa katakan 99% kingdomnya sangat solid. Termasuk untuk semua warganya dan semua fighter-fighternya, kita sangat transparan dengan sistem DKP atau minimum debt, minimum performance setiap KVK, jadi sudah sangat jelas. Jadi itu sudah diterapkan sejak KPK 2, jadi hampir no issue di 1945. Nah, kalau mengenai head and love relationship itu ya sama lah pada saat suatu objek menjadi sorotan, itu pasti banyak yang disorot. Jadi baik dari sisi plus, sisi negatif, itu pasti akan banyak disorot. Jadi, tapi di sana justru jadi turning point buat kita bahwa segala yang kita lakukan itu diamati. Jadi ya kita harus bisa berusaha sebisa mungkin adil dan berusaha sebaik mungkin. Gitu. Ya, di mana-mana lah ya, apalagi kalau habis KVK pasti rame ya kan. Oh iya. Ada yang berterima kasih, ada yang perang di LKC. Itu wajarnya kayaknya wajar ya? Semua kingdomnya begitu. Di mana-mana ya. Kayaknya di situ kadang memang war itu nggak cuma di field ya. Di LKC pun war sebenarnya ya. Jujur sih salah satu yang saya nikmatin sih memang LKC. Jadi lucu kadang-kadang kalau misalkan kita ngeliat Star Wars terus ngeliat ledek-ledekan di LKC itu justru fun di sana. Iya. Kadang kan karena saya aktif di sisi diplomasi atau negosiasi antar kingdom, saya nggak bisa take part. Jadi cuma pengamat lah. Ya, tapi lucu itu hiburannya. Emang hiburan. Mungkin banyak orang yang suka dengan cyborg dan bercanda. Makanya saya selalu enjoy kalau ngelihat ada yang lucu-lucu di LKC. Selalu pasti ada yang troll, ada yang nyari jodoh, ada yang jualan. Jadi kalau yang mau nyari jodoh, kalau mau kenal dengan Miss, gitu. Jangan lupa standby terus di Aktor Suci. Terima kasih loh marketingnya, luar biasa loh. Emang yang kayak gini-gini nih tamu yang harus diperbanyak. Oke, kalau kita ngomongin 45 nih kan, ini kayaknya tuh Kak seru banget sih. Seru banget, dan juga kayaknya jadi pertanyaan orang-orang nih yang nonton. Kalau aku mau ke 45 gimana sih caranya? Kalau aku deh mau ke 45 gimana sih caranya? Tinggal pencet tombol migrasi, passwordnya cukup langsung pindah kalau buat.
Oke, ya, setuju ya yang buat 45 ya. Oke, basically kalau untuk semua player yang mau ke 45, kita nggak ada spesifik tertentu, terutama untuk pemain yang di luar top 350 power. Karena kan status Imperium kan biasanya yang di karena biasanya status Imperium yang menentukan itu kan dari ranking top 300 dari dengan buffer kurang lebih 50. Jadi biasanya kita pantau itu dari top 350 power tertinggi. Jadi kalau misalkan powernya menyentuh dari batas ranking 350 itu biasanya kita agak ketat seleksinya. Kalau untuk yang farmer, low spender atau mid power yang powernya nggak masuk ke ranking top 350 itu bisa masuk langsung, yang penting ikut rules saja. Nah kalau untuk yang top 350 ini biasanya kita ada minimum setiap KPK, jadi itu harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, kita lihat dari track recordnya dia, gimana kontribusinya di KPK sebelumnya. Kalau misalkan dia ada kesibukan real life, terus ada kesibukan yang lain-lain, ada prioritas yang harus dilakukan. Kalau dia memang ada kontribusi di KPK sebelumnya, itu biasanya kita pertimbangkan. Misalkan 1 atau 2 KPK sebelumnya dia adalah top kontributor. Terus KPK ini kebetulan ada kendala real life atau mau merit, ketemu jodoh, atau ada sakit, dan lain-lain, itu kan kita nggak mungkin paksakan. Karena kita lihat historinya kan dia kena aksi, jadi kita juga harus bijak pada saat nentuin punishment. Jadi kalau misalkan mereka bersedia mengikuti rules ini ya welcome ke 45. Karena kalau nggak ngikutin pasti akan tereliminasi dengan sendirinya. Luar biasa, kayaknya pengertian banget loh ini. Luar biasa. Nanti kayaknya ada sesi sharing kehidupan, kayaknya saya lagi cari jodoh gitu ya, mohon dimaklumi gitu ya. Nanti sesi curhatnya gantian ya. Kalau ada Anda tuh di Ngeri Channel. Oh gitu. Channel juga banyak viewernya. Siap, aku ini berdasarkan undangan aja, berdasarkan panggilan aja. Kayak gitu ya. Jadi kayak untuk 45 sendiri welcome for fighters, right? Selama mau war, selama mau berjuang, ada nggak sih kayak angka spesifik? Oh harus date-nya segini sih nih, killing point-nya harus segini, ada nggak sih? Ada, sebetulnya di setiap KWK itu kita tentukan minimum date, biasanya dari power. Jadi contohnya itu power di atas 150 M itu date-nya harus sekian, misalkan harus 5 juta. Nanti untuk 125 sampai 150 itu harus misalkan 1,5 juta. Dan itu udah tiring-tiringnya. Makin kecil power, date-nya makin kecil. Nah, kriteria angka ini sendiri berubah setiap KPK. Tergantung dari siapa musuhnya. Gimana sistem KPK-nya. Karena ada mode tertentu, ada mode tertentu di KWK itu kita nggak bisa date banyak. Atau misalkan musuhnya sudah nyerah duluan. Pastinya kita akan nanti koreksi targetnya. Oke, tapi selain itu juga saya pengen bantu clarify atau bantu jelasin sedikit mengenai sistem leadership di 1945. Oke, jadi di 1945 ini saya jelaskan sedikit. Jadi kita ada sistem leadershipnya itu terdiri dari konsol. Dari konsol ini terdiri dari beberapa orang pendiri 1945 sejak KWK 1. Beberapa sudah pensiun, beberapa masih aktif sampai sekarang, beberapa itu sudah on and off. Nah, mereka ini sebagai advisor, terus sebagai yang kasih feedback, masukan ke kita, dan kemudian ada pengambil keputusannya pastinya tetap dari King. Nah, terus kemudian ada leadership dari masing-masing aliansi. Kemudian dari sana, waktu itu saya dan Om Sudomo ada bagi beberapa tim. Jadi tim ini sudah jalan secara independen saat ini dengan arahan dari King. Itu ada tim rekrutmen, ada tim admin, ada tim diplomat, ada tim flagging, dan tim event. Jadi masing-masing tim ini bekerja secara independen dengan arahan dari King dan mengelola dari setiap masing-masing dan mempunyai job desk masing-masing sesuai dengan nama timnya tadi. Kurang lebih gitulah sistem tim tadi. Menarik ya. Tapi aku baru denger nih ada isu nih. Ini bener nggak sih? Kemarin baru tadi pagi guys. Baru tadi pagi aku dapat screenshotan di Discord itu Good Father account on sale guys. Jadi aku tuh kayak rame-rame gitu loh di grup WhatsAppku juga gitu kan. Wah siapa nih yang mau beli gitu kan.
Nah terus King aku udah sampai nawarin, ya udah deh ini ginjal hilang satu nggak apa-apa katanya untuk masa depan Kingdom. Belum lama aku dengar lagi kabar udah sold out guys. Sold outnya sama 45 loh. Aku kaget dengar kabar ini, ketemu sama King ya. Ini bener atau enggak nih? Ini klarifikasi langsung nih. Oke, jadi memang betul ada salah satu account itu yang saat ini sedang dalam proses ke 45. Seharusnya pada saat YouTube ini ditayangkan, akunnya mudah-mudahan sudah landing di 45. Wah. Ya sudah tercapai kesepakatan. Nah, cuma saya nggak bisa mention jual beli dan nggak bisa mention angkanya di sini. Cuma account itu akan landing di 1945. Doain aja semoga semua prosesnya lancar. Amin. Keren loh guys, ini kayak big news. Ya. Karena one of the biggest account, one of the strongest account. Sebenarnya not one of the biggest account, but yeah, it was one of the strongest. Yeah, account karena akunnya itu kan top kills point ya, kayaknya hampir 35 billion kills point itu salah satu yang tertinggi di server. Jadi untuk prosesnya mendapatkan akun itu sih nggak gampang sih, banyak proses dan banyak berhari-hari untuk proses dealing dan negosiasi. Ya harusnya sih semoga pada saat episode ini sudah tayang, akunnya sudah bisa landing di 1945. Nanti kita ada liputan ya guys ya. Nanti kita ini cerita unboxing. Spoiler lagi nanti. Iya, one of the strongest, right? Kayak wow, KP 35 billion. Kayaknya berapa banyak nyawa-nyawa troops yang harus melayang untuk mendapatkan 35 billion kill points. Jadi kayak big highlight. Ya legend lah itu. Legend. Account Good Fighter itu salah satu legend di ROK lah. Yeah. So we were honored kalau account itu bisa sampai landed di 1945. Wow. Ini dengan ada kabar ini, kayaknya 45 itu punya visi misi ke depan yang kayaknya masih panjang dan juga a solid view to the future. Sharing dong, kayak apa sih masa depan 45? Mau seperti apa 45? Jadi salah satu visi leadership dari 1945 pada saat saya dan Om Sudomo putuskan untuk bantu kelola Kingdom ini adalah sekali lagi ya kita sebagai Babu Kingdom itu salah satu visi kita sebetulnya menyatukan Kingdom atau player Indonesia supaya bisa di satu Kingdom. Kita rindu pada saat satu KBK itu beberapa Kingdom Indonesia itu jadi satu untuk lawan Kingdom Super Imperium yang lain. Jadi sama seperti Kingdom Korea, Kingdom Vietnam, Kingdom Jepang mungkin agak jarang dan ya Kingdom kuat lainnya lah. Jadi dari sana kita pengen ada satu komunitas Indonesia itu yang kuat untuk bisa. Jadi dari sana kita pengen punya satu komunitas yang kuat lah, atau Kingdom Indonesia yang kuat, atau at least punya komunitas yang kuat lah di rock server. Kurang lebih seperti itu sih. Menarik banget kita punya kesempatan buat dapat insight story dari 1945 dan juga tentang profil Om Ngeri sendiri ini. Such a pleasure loh ya, kita punya interview hari ini Bang. Sebenarnya kita sampai larut nih. Thank you juga buat kesempatannya. Semoga Angkosu Channel semakin cepat gede dan banyak dapat topik-topik menarik buat liputan ROK-nya. Sukses terus. Thank you so much. Nanti aku main-main ke 45 ya. Boleh, wajib dong ya. Wajib ya. Udah di tag aku guys. Kayaknya memang harus mendarat segera nih. Pasti, ditunggu. Pasti banyak yang menanti nanti di 1945. Oke. Cowok-cowoknya pasti bakal langsung rame nanti semua. Udah belum apa-apa udah dipantau kayaknya ya. Udah dipantau ya. Thank you so much again. Aku harap ini bisa jadi sebuah hiburan buat teman-teman, insight story buat kalian yang udah lama mengagumi 1945 ataupun kalian juga yang tertarik buat datang 1945 atau bahkan mungkin kalian kritikus ROK, kritikus 45 misalnya. Leave your comment below. Apa pendapat kalian tentang interview ini ataupun juga misalnya ide-ide kalian atau siapa yang mau diinterview berikutnya kali ya. Oke. Kita punya kesempatan yang sangat menarik kali ini dan
kurang lebih ini yang bisa kita sharing untuk kali ini. Please leave your like and also your subscribe to Uncle Su channel dan juga cek ke channel YouTube-nya Om Ngeri ya. Okay, thank you so much. See you again in Uncle Su channel with me, Mrs. Suspicious. Bye-bye.